Di episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu ketenagakerjaan dan pengangguran di Sulawesi Utara. Seperti yang kita tahu, berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara masih berada di kisaran sekitar 5,99% pada tahun 2025, meskipun sangat mengalami penurunan menjadi sekitar 5,78% di akhir tahun. Artinya, meskipun ekonomi terus bertumbuh, masih ada tantangan besar dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas data, tapi juga melihat penyebab, dampak, serta solusi di masalah ini. Dan tentunya, saya sendiri, saya sudah bersama dua narasumber yang akan membantu kita memahami isu ini lebih dalam. Saya adalah Jason sebagai narasumber pertama. Saya Ridan sebagai narasumber kedua. Mari kita masuk ke podcast kami. Bagaimana kondisi ekonomi Sulawesi Utara dalam beberapa tahun terakhir? Ekonomi Sulawesi Utara dalam 5 tahun terakhir itu menunjukkan pemulihan yang kuat dan stabil setelah kontraksi pandemi. Pertumbuhan ekonomi seringkali berada di atas atau setara rata-rata nasional, mencapai 5,39 sampai 5,64% pada triwulan 2 sampai 3 2025. Ditopang sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan ekspor. Lalu bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara saat ini? Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara mencapai 5,99%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat usia kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Selain itu, upah minimum di Sulawesi Utara pada tahun 2026 mencapai Rp 4 juta 2030. Yang menariknya, angka ini tergolong cukup baik karena sudah sedikit di atas standar KHL setempat, yaitu sekitar Rp3.864.224. Hal ini menjadikan salah satu provinsi di Indonesia dengan upah di atas standar KHL. Nah, sektor apa sih yang paling banyak menyerap tenaga kerja di daerah ini? Sektor yang paling dominan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap lebih dari 26% tenaga kerja paling banyak, dan disusul juga oleh sektor perdagangan dan industri manufaktur. Kemudian, apa sih jenis pengangguran yang paling dominan di Sulawesi Utara? DPT di Sulawesi Utara menunjukkan tren perbaikan, turun menjadi 5,78% pada November 2025. Pengangguran didominasi oleh jenis struktural dan friksional, terutama pada lulusan SMK atau SMA dan usia muda. Jumlah angkatan kerja ini meningkat menjadi 1,43 juta orang pada akhir 2025. Pengangguran struktural itu terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan kerja, terutama pada lulusan SMK dan SMA. Pengangguran friksional itu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dan pengangguran muda kelompok usia 15-24 tahun atau Gen Z memiliki risiko pengangguran tertinggi. Apakah upah minimum di Sulawesi Utara sudah tergolong layak? Lihat dari data UMP Sulawesi Utara yang sekitar 4 juta rupiah, angka ini dapat dibilang sedikit di atas kebutuhan KHL yang bisa dibilang cukup layak. Tapi jika dilihat lagi, tidak semua pekerja yang merasa UMP ini cukup bagi mereka, apalagi yang sudah berkeluarga. Apakah benar ada kesenjangan upah berdasarkan gender dan usia? Selain itu, ada juga kesenjangan upah antara pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal biasanya mendapatkan upah tetap dan perlindungan, sedangkan pekerja informal mendapatkan hasil yang rendah dan tidak tetap. Contohnya pada sektor pertanian, perikanan, pedagang kecil, dan pekerja harian lepas yang tidak memiliki kontrak resmi. Selain dari perbedaan antara pekerja, ada juga kesenjangan upah terhadap gender, usia, dan jenis pekerjaan. Misalnya seperti pekerja laki-laki yang rata-rata masih mendapatkan upah tinggi dibandingkan perempuan. Lalu apa dampak nyata pengangguran bagi masyarakat di situ? Dampaknya nyata. Meski ekonomi stabil, angka kemiskinan masih 6,62%. Banyak keluarga sulit memenuhi kebutuhan dasar karena upah rendah menurunkan daya beli. Lagi lebih dari 50% pekerja di sektor informal, pendapatan mereka ini tidak stabil dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Ini juga berimbas ke kesehatan. Tanpa jaminan kerja, akses ke gizi dan layanan medis jadi terbatas.
yang memicu stres ekonomi dalam keluarga. Belum lagi ketimpangan sosial. Perbedaan upah antara sektor formal, informal, hingga isu gender menciptakan ketidakadilan yang berisiko memicu konflik. Apa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Untuk solusi pemerintah perlu fokus pada pelatihan kerja berbasis industri dan penguatan UMKM. Kelebihannya meningkatkan kualitas SDM, tapi butuh biaya dan waktu yang lama. Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi masalah ini? Dari sisi masyarakat, kita harus proaktif, tingkatkan skill dan berwirausaha lewat teknologi. Hal ini tuh bagus untuk daya saing, meski tantangannya adalah keterbatasan akses pelatihan bagi semua orang. Oke, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa masalah ketenagakerjaan di Sulawesi Utara bukan hanya soal angka pengangguran, tapi juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan, kesenjangan upah, dan kesejahteraan masyarakat. Betul. Karena di balik data tersebut ada banyak masyarakat yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat itu sendiri. Semoga melalui podcast ini kita bisa lebih sadar akan pentingnya meningkatkan keterampilan, memanfaatkan peluang, dan berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil. Terima kasih banyak para narasumber yang sudah hadir dan juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.